Halo teman-teman, cerita Nusantara Dunia hadir kembali dengan kisah Pangeran Samber Nyawa. Sebelum teman-teman menyaksikan dan mendengarkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Mari kita mulai ceritanya. Pangeran Samber Nyawa. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Pertama atau Raden Masaid lahir pada tanggal 7 April tahun 1725, adalah pendiri Kadipaten Mangkunegara, sebuah kadipaten di Surakarta, Jawa Tengah, dan pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya bernama Pangeran Arya Mangkunegara dan ibunya bernama R. Aulan. Julukan Pangeran Samber Nyawa diberikan oleh Nicholas Hartings, perwakilan dari VOC Belanda, karena di dalam peperangan Raden Masaid selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Raden Masaid lahir di Kartasura dengan ayah Mangkunegara, putra tertua Sunan Amangkurat keempat, Susuhunan Mataram ke-8. Dengan demikian, ia memiliki hak kedua setelah ayahnya sebagai pewaris tahta. Namun demikian, Mangkunegara secara politik terang-terangan anti terhadap pihak VOC yang sama dengan adiknya, Mangkubumi. Raden Said sendiri, sikap politik ini membuat Mangkunegara dibuang ke Sri Lanka oleh VOC. Sejak saat itu, Mangkunegara Pertama diasuh oleh neneknya yang bernama Raden Ajeng Sumanarsa. Perjuangan melawan Belanda Raden Masaid dimulai dengan pemberontakan di Kartasura pada 30 Juni tahun 1742 yang dipimpin oleh Raden Mas Gerendi atau disebut juga Sunan Kuning, yang mengakibatkan tembok benteng Keraton Kertasura setinggi 4 meter roboh. Pakubuwono II, Raja Mataram, ketika itu melarikan diri ke Ponorogo. Ketika saat itu Raden Masaid berumur 19 tahun. Dia bergabung bersama-sama untuk menuntut keadilan dan kebenaran atas harkat dan martabat rakyat Mataram yang ketika itu tertindas oleh Kompeni Belanda atau VOC dan rajanya sendiri, Pakubuwono II. Kemudian mereka menggempur Kertasura yang dianggap sebagai kerajaan boneka dari Belanda. Sejak pasukan mengepung Kertasura pada awal tahun 1741, para bangsawan mulai meninggalkan Keraton Kartasura. Raden Masaid membangun pertahanan di Randulawang, sebelah utara Surakarta. Ia bergabung dengan Laskar Sunan Kuning melawan VOC. Raden Masaid diangkat sebagai panglima perang bergelar Pangeran Perang Wedana
Pamot Besur. Ia menikah dengan Raden Ayu Kusuma Patahati. Adapun Pangeran Mangkubumi justru lari ke Semarang, menemui penguasa Belanda dan meminta dirinya dirajakan. VOC menolak permintaan itu. Ia kemudian bergabung dengan Puger di Sukowati. Berkat bantuan Belanda, pasukan Cina diusir dari istana Kartasura. 6 bulan kemudian, Pakubuwono II kembali ke Kartasura mendapatkan istananya telah rusak. Ia memindahkan istana Mataram ke Solo atau Surakarta. Kebijakan raja meminta bantuan asing itu ternyata harus dibayar mahal. Wilayah pantai utara mulai Rembang, Jawa Tengah hingga Pasuruan, Surabaya, dan Madura di Jawa Timur harus diserahkan kepada pihak VOC. Setiap pengangkatan pejabat tinggi, keraton wajib mendapat persetujuan dari VOC. Posisi raja tak lebih dari Lenman atau peminjaman kekuasaan Belanda. Pangeran Mangkubumi akhirnya kembali ke keraton, lalu bergabung dengan Mangkunegoro yang bergerilya melawan Belanda di pedalaman Yogyakarta. Mangkunegara dalam usia 22 tahun dinikahkan untuk kedua kalinya dengan Raden Ayu Inten, putri Mangkubumi. Sejak saat itu, Raden Mas Said memakai gelar Pangeran Adipati Mangkunegara, Senopati Panoto Baris Lelono Adikarengnoto. Nama Mangkunegara diambil dari nama ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura, yang dibuang Belanda ke Sri Lanka. Ketika Raden Mas Said masih berusia 2 tahun, Arya Mangkunegara ditangkap karena melawan kekuasaan Amangkurat keempat atau Pakubuwono I yang dilindungi VOC, dan akibat fitnah keji dari Patih Danureja. Mungkin karena itulah Raden Mas Said berjuang mati-matian untuk melawan Belanda. Melawan Mataram dan Belanda secara bergerilya, Mangkunegara harus berpindah-pindah tempat ketika berada di pedalaman Yogyakarta. Ia mendengar kabar bahwa Pakubuwono II telah wafat. Ia menemui Mangkubumi dan meminta mertuanya itu bersedia diangkat menjadi Raja Mataram. Mangkubumi naik tahta di Mataram, Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati Ngaloka Abdurrahman Sayyidina Panotogomo. Penobatan ini terjadi pada tahun Alif 1675 Jawa atau 1749 Masehi. Mangkunegoro diangkat sebagai patih atau Perdana Menteri sekaligus Panglima Perang, dan istrinya Raden Ayu Inten diganti namanya menjadi Kanjeng Ratu Bandoro. Dalam upacara penobatan itu, Mangkunegara berdiri di samping Mangkubumi. Dengan suara lantang ia berseru, "Wahai kalian para bupati dan prajurit,
Sekarang aku hendak mengangkat ayah Pangeran Mangkubumi menjadi Raja Jogja Mataram. Siapa di antara kalian menentang? Akulah yang akan menghadapi di medan perang. Meski demikian, pemerintahan Mataram Yogyakarta berpusat di kota gede itu tidak diakui oleh Belanda. Setelah selama 9 tahun berjuang melawan kekuasaan Mataram dan VOC, Mangkubumi dan Mangkunegara berselisih paham. Pangkal konflik bermula dari wafatnya Pakubuwono II. Raja menyerahkan tahta Mataram kepada Belanda. Pangeran Adipati Anom, putra mahkota Pakubuwono II, dinobatkan sebagai Raja Mataram oleh Belanda dengan gelar Pakubuwono III pada akhir 1749. Raden Masaid berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan Belanda. Selama tahun 1741 sampai 1742, ia memimpin Laskar Tionghoa melawan Belanda. Kemudian bergabung dengan Pangeran Mangkubumi selama 9 tahun melawan Mataram dan Belanda. Tahun 1743 sampai dengan 1752. Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 sebagai hasil rekayasa Belanda berhasil membelah bumi Mataram menjadi dua. Yang pertama Surakarta dan Yogyakarta, merupakan perjanjian yang sangat ditentang oleh Raden Masaid karena bersifat memecah belah rakyat Mataram. Selanjutnya, ia berjuang sendirian, memimpin pasukan melawan dua kerajaan yang dipimpin dua raja, yakni Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I. Mangkubumi pamannya sekaligus mertuanya yang dianggap berkhianat dan dirajakan oleh VOC serta pasukan kompeni pada tahun 1752 sampai 1757. Selama kurun waktu 16 tahun, pasukan Mangkunegoro melakukan pertempuran sebanyak 250 kali. Dalam memindah kesatuan bala tentaranya, Raden Masaid memiliki moto Tijibeh yang merupakan kependekan dari mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh, atau gugur satu gugur semua, sejahtera satu sejahtera semua. Dengan moto ini, rasa kebersamaan pasukannya terjaga. 3 pertempuran dahsyat terjadi pada periode 1752 sampai dengan 1757. Ia dikenal sebagai Panglima Perang yang berhasil membina pasukan yang militan. Dari sinilah ia dijuluki Pangeran Samber Nyawa karena dianggap oleh musuh-musuhnya sebagai penyebar maut. Kehebatan Mangkunegara dalam strategi perang bukan hanya dipuji pengikutnya, melainkan juga disegani oleh lawannya. Tak kurang dari Gubernur Direktur Jawa Baron van Hohendorp yang berkuasa ketika itu memuji kehebatan Mangkunegoro. Pangeran yang satu ini sudah sejak mudanya terbiasa dengan perang
dan menghadapi kesulitan, sehingga tidak mau bergabung dengan Belanda, dan keterampilan perangnya diperoleh selama pengembaraan di daerah pedalaman. Yang pertama, pasukan Raden Mas Said bertempur melawan pasukan Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I di Desa Kasatrian, barat daya Kota Ponorogo, Jawa Timur. Perang itu terjadi pada hari Jumat Kliwon, tanggal 16 Awal tahun 1678 dalam Jawa atau 1752 Masehi. Desa Kasatrian merupakan benteng pertahanan Raden Mas Said setelah berhasil menguasai daerah Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Yang kedua, Mangkunegoro bertempur melawan 2 detasemen VOC dengan komandan Kapten Van der Voel dan Kapten Beymen di selatan negeri Rembang, tepatnya di hutan Sitakepyak. Sultan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan pertahanan Mangkunegoro. Besarnya pasukan Sultan itu dilukiskan Mangkunegoro bagaikan semut yang berjalan beriringan tiada putus. Kedati jumlah pasukan Mangkunegoro itu kecil, ia dapat memukul mundur musuhnya. Ia mengklaim cuma kehilangan 3 prajurit tewas dan 29 menderita luka. Di pihak lawan sekitar 600 prajurit yang tewas. Perang besar yang kedua pecah di hutan Sitakepyak sebelah selatan Rembang yang berbatasan dengan Blora, Jawa Tengah. Pada pertempuran ini, Mangkunegoro berhasil menebas kepala Kapten Van der Voel dengan tangan kirinya dan diserahkan kepada salah satu istrinya sebagai hadiah perkawinan. Yang ketiga, penyerbuan benteng Pradeburg Belanda dan Kesultanan Yogyakarta Mataram. Peristiwa itu dipicu oleh kekalutan tentara VOC yang mengejar Mangkunegara sambil membakar dan menjarah harta benda penduduk desa. Mangkunegara murka. Ia balik menyerang pasukan VOC dan Mataram. Setelah memancung kepala Patih Mataram, Joyo Sudirgo, secara diam-diam Mangkunegara membawa pasukan mendekat ke Keraton Yogyakarta. Benteng VOC yang letaknya hanya beberapa puluhan meter dari Keraton Yogyakarta diserang. 5 tentara VOC tewas. Ratusan lainnya melarikan diri ke Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, pasukan Mangkunegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Pertempuran ini berlangsung sehari penuh. Mangkunegoro baru menarik mundur pasukannya menjelang malam. Serbuan Mangkunegoro ke Keraton Yogyakarta mengundang amarah Sultan Hamengkubuwono I. Ia menawarkan hadiah 500 real serta kedudukan sebagai bupati kepada siapa saja yang dapat menangkap Mangkunegara. Sultan gagal menangkap Mangkunegara yang masih keponakan dan juga menantunya itu. VOC yang tidak berhasil membujuk Mangkunegara ke meja perundingan menjanjikan hadiah 1.000 rial bagi semua yang dapat membunuh Mangkunegara.
tak seorang pun yang berhasil menjamah Mangkunegara. Melihat kenyataan tersebut, Nicholas Harting, pemimpin VOC di Semarang, mendesak Sunan Pakubuwono III meminta Mangkunegara ke meja perdamaian. Sunan mengirim utusan menemui Mangkunegoro yang juga saudara sepupunya. Mangkunegara menyatakan bersedia berunding dengan Sunan dengan syarat tanpa melibatkan VOC. Singkatnya, Mangkunegara menemui Sunan di Keraton Surakarta dengan dikawal 120 prajurit. Sunan memberikan dana bantuan logistik sebesar 500 real untuk prajurit Mangkunegara. Akhirnya terjadilah perdamaian dengan Sunan Pakubuwono III yang diformalkan dalam Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757. Pertemuan berlangsung di Desa Jemblung, Wonogiri. Sunan memohon kepadanya agar mau membimbingnya. Sunan menjemput Mangkunegara di Desa Tunggon, sebelah timur Bengawan Solo, untuk menetapkan wilayah kekuasaan Raden Masaid dalam perjanjian yang hanya melibatkan Sunan Pakubuwono III dan saksi utusan Sultan Hamengkubuwono I. Dan VOC ini disepakati bahwa Raden Masaid diangkat sebagai Adipati Miji alias Mandiri. Walaupun hanya sebagai adipati, kedudukan hukum mengenai Mangkunegara pertama tidaklah sama dengan Sunan yang disebut sebagai Lenman, sebagai penggaduh, peminjam kekuasaan dari Company, melainkan secara sadar sejak dini ia menyadari sebagai raja kecil. Bahkan tingkah lakunya pun menyiratkan bahwa dia adalah raja di Jawa Tengah yang ketiga. Demikian kenyataannya, Company pun memperlakukannya sebagai raja ketiga di Jawa Tengah, selain Raja Satu Sunan dan Raja Dua Sultan. Ia memerintah di wilayah Kedaung, Matesi, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedung. Akhirnya Mangkunegara mendirikan istana di pinggir Kali Pepe pada tanggal 4 Jimakir 1683 Jawa atau 1756 Masehi. Tempat itulah yang hingga sekarang dikenal sebagai Istana Mangkunegaran. Mangkunegara pertama tercatat sebagai Raja Jawa yang pertama melibatkan wanita di dalam angkatan perang. Selama menjalankan pemerintahannya, ia menerapkan prinsip Tridharma. Mangkunegara pertama membentuk kesatuan prajurit berjumlah 150 wanita muda yang dikenal sebagai prajurit estri. Tugas prajurit ini sebagai pengawal raja ketika bertemu dengan orang banyak. Pembentukan prajurit wanita bukanlah hal yang baru dalam tradisi kerajaan Jawa. Sebelumnya, pada masa Sultan Agung juga pernah memiliki kesatuan prajurit wanita yang bertugas sebagai ajudan raja. Prajurit estri dikenal akan kemahirannya dalam memainkan senjata dan menunggang kuda. Selain itu, mereka juga dilatih untuk menyanyi, menari, dan memainkan alat musik. Pada suatu kesempatan,
prajurit Esti digunakan untuk menyambut seorang gubernur dari timur laut. Mereka tampil dengan baju adat Bali yang dihiasi dengan ikat pinggang berbordir emas dan hiasan daun-daun dengan bordiran emas. Mereka tampil berjalan kaki dengan busur dan panah. Selain itu, mereka juga melakukan tembakan salvo prajurit sebanyak 3 kali. Pertunjukan ini diakhiri dengan menaiki kuda dan pergi meninggalkan penonton. Pada tahun 1983, pemerintahan mengangkat Mangkunegara pertama sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasa kepahlawanannya. Mendapat penghargaan Bintang Mahaputra, Mangkunegara pertama memerintah wilayah Kedaung, Matesi, Onggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Ia bertahta selama 40 tahun dan wafat pada 28 Desember 1795. Tradisi Mataram dengan putra mahkota bergelar Mangkunegara dimulai oleh putra sulung Pakubuwono pertama, yaitu Raden Masuro, kemudian menjadi Raden Masuryokusumo. Sebagai putra mahkota menjadi Kanjeng Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Kertasura. Ketika putra mahkota sudah menjadi Raja Mataram, nama dan gelar seperti R.M. Suro dan R.M. Suryokusumo dan Mangkunegara dikenakan pada putra sulungnya juga, sehingga Pangeran Mangkunegara yang dibuang ke Ceylon ini adalah putra mahkota Kerajaan Mataram. Ketika penggeseran kedudukan putra mahkota dilakukan oleh kelompok R.M. Suryadi, kedudukan Pangeran Mangkunegara tidak lepas, akan tetapi diganti menjadi Anom yang artinya muda. Penggantian ini sekaligus menggeser kedudukan putra mahkota yang harus bersyarat keprajuritan menjadi non-keprajuritan. Mangkunegara pun diubah menjadi Hamengkunegara. Pergeseran kedudukan putra mahkota tidak menghilangkan jabatan di kerajaan, karena di Mataram Pangeran Mangkunegara tetap menjabat sebagai penasihat kerajaan. Keberadaan Mangkunegara sebagai penasihat ini pun oleh kelompok lawan-lawan politiknya masih diupayakan untuk menjegal dan lebih jauh melenyapkan, karena sebagai waris sah yang tergeser bisa diprediksikan di waktu mendatang akan menjadi bom waktu yang akan meledak kapanpun itu. Keberhasilan lawan-lawan Mangkunegara dalam menyingkirkan putra mahkota sah ini selanjutnya akan dibayar mahal oleh Mataram yang begitu saja rela menyerahkan tampuk pemerintahan pada raja yang lemah dan peragu. Hohenrop sendiri sebagai kepala garnisum di Surakarta pernah menyampaikan kepada Sunan bahwa Mataram selama pemerintahannya tidak pernah stabil dan terus digoyang oleh ketidakstabilan kerajaan. Pada satu sisi, pernyataan kepala garnisum Belanda itu juga kontroversial, berhubung dia sendiri sebagai seorang militer Belanda melihat sesuatu yang stabil adalah kejelekan yang tidak menguntungkan kantong pribadinya. Dari peristiwa pergeseran putra mahkota Mataram ini
sekaligus sudah dicatat adanya satu kelompok yang akan bertahan sampai pada batas limit perjuangan. Target Mataram yang utuh dan tidak terbagi gagal dipertahankan. Akan tetapi Mataram yang muda dan utuh berhasil diperjuangkan karena kemudian menjelma menjadi Mangkunegaran. Mataram yang muda berada di tangan Raja, sedang Mataram yang muda berada di tangan putra mahkota. Mataram yang tua akhirnya menerima nasib dibagi menjadi dua, yang sama saja menamatkan keberadaannya, sedang Mataram yang muda bertahan dan menjelma menjadi Mangkunegaran. Dalam percaturan politik Jawa, mau tidak mau dua keraton lain dan Belanda harus menerima Mangkunegaran sebagai neraca keseimbangan politik. Meski posisi di atas kertas, kedudukan Mangkunegaran diposisikan sebagai yang di bawah kerajaan, karena status kadipaten akan de facto dan pamer kemegahan semata. Politik dan kekuasaan adalah perwahyuan yang harus dijaga, sekaligus kecerdasan dan skill dalam permainan. Barang siapa tidak mampu dalam permainan, itu sejarah tetap akan mencatat prestasi masing-masing dari kerajaan.